Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Silakan duduk, teman-teman. Oke. Oke, alhamdulillah sudah ada di sini semua ya. Hebat semua. Oke. Eh, kita mulai pembelajaran fisika hari ini dengan membaca basmalah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini siapa yang mau mimpin doa? Oke. Kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li warzuqni fahma li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Alhamdulillah, semoga tadi membawa keberkahan ya. Nah, ini kita mulai. Sebelumnya ada yang nggak masuk hari ini? Ada nggak? Semua masuk? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustadzah mau memberikan asesmen diagnostik ya. Nanti ada 2, asesmen diagnostik non-kognitif dan yang satunya adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif ya. Nanti yang bawa tab silahkan dikeluarkan. Dan nanti kalau yang ini langsung dilingkari di sini. Sudah ada petunjuknya. Oke, minta tolong Mbak dibagiin. Satu-satu ya. Sudah semua ya? Oke, bisa dilanjutin? Oke, silahkan ditaruh di pojok sebelah meja, masing-masing di sudut meja. Nanti di akhir sekalian. Pusing. Oke, biar refresh dulu. Silahkan berdiri dulu. Berdiri. Oke. Nah, biar nggak mager. Nah, sekarang kita akan main games. Dengarkan dulu ya instruksinya. Ketika sudah bilang misal satu suku kata, maka kalian harus tepuk. Gitu ya. Misal Mas Ayu gitu. Nah, kalian tepuk gitu. Ya, oke? Bisa dipahami? Kalau nanti Ustazah membuat kata lebih dari satu suku kata, berarti kalian harus tepuk sesuai dengan apa yang Ustazah ucapkan. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai. Anak-anak. Anak-anak sehat. Anak-anak bahagia sekali. Oke, anak-anak luar biasa, hebat, keren, kece, luar biasa. Terima kasih. Silahkan duduk. Sudah refresh? Sudah bahagia? Oke, terima kasih. Nah, sekarang hari ini kita belajar fisika. Nah, ada 2 hal tujuan yang akan kita pahami di kesempatan ini. Yang pertama, karena kita yang kemarin sudah tahu bentuk-bentuk energi, ada energi potensial, terus ada energi kinetik, ada energi mekanika, dan sebagainya, maka di kesempatan ini kita akan mencoba mengetahui contoh-contoh energi, nanti energi terbarukan, dan juga pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Ya, nah nanti untuk sampai kita ke tahap tujuan tadi akan ada beberapa alur yang akan kita jalani. Yang pertama nanti Ustazah akan menampilkan sebuah masalah, dua video, di mana di dalam video itu yang pertama adalah video konsumsi energi di Indonesia saat ini. Nah, kalian nanti akan mengetahui seberapa besar konsumsi energi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah Palestina. Video tentang Palestina, bagaimana ketika Palestina saat ini itu kita tahu bahwa kondisinya listriknya mati gitu ya.
Nah, ketika mati ternyata ada efek banyak. Nah, nanti silahkan bisa dilihat agar kalian bisa memahami, oh ternyata ada permasalahan di sini, ya. Nah, kemudian yang kedua setelah kalian melihat ada permasalahan, nanti kalian akan melakukan penyelidikan, ya. Penyelidikan, oh apa masalahnya dengan menggunakan LKPD yang nanti Ustazah bagikan. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalian akan berdiskusi memecahkan masalahnya, ya. Nah, setelah memecahkan masalahnya, kalian setelah berdiskusi memecahkan masalahnya, kalian akan menyajikan hasil kesimpulan dari masalah tersebut, ya. Nanti kalian presentasi dari hasil apa yang tadi sudah kalian diskusikan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang Ustazah akan setelkan dulu video tentang konsumsi energi yang saat ini terjadi di Indonesia. Semoga nanti membuka mata kita, ternyata energi fosil, oh segini gitu. Oke, bisa dimulai ya. Oke, tadi sudah disimak ya pemaparan dari dua video tadi. Nemu masalah nggak? Nemu masalah nggak dari dua video itu? Iya. Iya. Ada yang mau menyampaikan dulu? Atau mau bertanya? Boleh. Terkait tadi ada dua video, di mana yang satu tadi menggambarkan konsumsi energi Indonesia, masyarakat modern sekali, ternyata konsumsinya segitu besarnya. Atau ada yang mau tanya dulu? Ada? Penyebab terjadinya krisis energi fosil di Indonesia itu karena apa ya? Kan banyak banget tuh tadi kayak sampai bermiliar-miliaran kayak gitu. Itu tuh kira-kira buat apa ya? Loh, kalian tahu kan energi fosil? Contohnya apa energi fosil itu? Batu bara. Terus apa lagi? Minyak bumi. Nah, itu buat apa? Bahan bakar. Contohnya apa? Ada bensin. Terus ada lagi apa? Kalau kita di PLN listrik kayak gini, misal pakai tenaga batu bara, berarti pakai dibakar juga kan? Maka konsumsinya akan semakin banyak. Semakin kita banyak menggunakan energi, nyalain lampu panjang, maksudnya dia nggak irit ya, atau mungkin AC panjang, itu kan otomatis kita nyerap buatnya banyak. Nah, otomatis butuh energi fosil banyak kan, otomatis konsumsinya akan selalu meningkat. Kalau zaman dulu, kan HP, misal saja zaman dulu, nggak ada HP. Berarti kan nggak butuh ngecas HP, tapi sekarang kan butuh ngecas tab HP. Berarti menambah biaya, menambah konsumsi fosil kan, jadi setiap tahun pasti akan ada peningkatan. Kalau mungkin stylenya zaman dulu jalan kaki bisa, tapi sekarang pakai apa? Motor minimal, ya kan? Otomatis fosilnya akan semakin meningkat. Energi yang dibutuhkan itu akan semakin meningkat. Bisa dipahami, Mafa? Ada lagi yang lain? Sekarang Ustazah akan membagi kalian menjadi, kalian berarti jumlahnya kan 25, nanti menjadi 4 kelompok ya. Oke, nah nanti pakai ini aja ya. Oke, sekarang tinggal Ustazah bagi menjadi 4 kelompok ini. Kelompok 1, mau di mana? Mau di mana? Kelompok 1 mau di sini. Kelompok 2, 3, 4. Yuk, silakan sesuai nama ini. Silakan berpindah tempat sesuai dengan nomor ini. Nanti setelah ini, Ustazah akan membagikan LKPD berkaitan dengan ini, dengan penyelidikan yang berkaitan dengan masalah yang kalian sudah mungkin temukan di awal, ya. Nah, ini ada 2, silakan dilihat ada tujuan dari hari ini ada 2 item. Maka nanti hasil dari LKPD ini harus mengandung inti dari 2 item ini, dari tujuan hari ini, ya. Terus silahkan dibaca petunjuknya ya, nanti kemudian
silahkan diisi. Nah, karena waktu kita nanti maksimal hanya 1 jam, jadi silahkan digunakan sebaik-baiknya, ya. Boleh pakai perpustakaan digital. Lampu yang digunakan untuk listrik. Listrik yang digunakan untuk lampu. Iya, siapa yang mau? Yang digunakan untuk menyalakan lampu. Ya kan? Iya. Listrik yang digunakan untuk Ya, oke. ya Ya. benar. Terus itu pasti apa penerangan ini dalam kurung ini buat penerangan, gitu kan? Udah, itu udah bener. Nggak apa, ayo. Terus apa Udah. lagi? AC. AC. Untuk apa? Listrik. Listrik digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Air PLTA. Faktornya Mm-mm. harus digunakan untuk Ah, apa? Ketika sumber ininya air, berarti buat apa PLTA? PLTA buat apa? Boleh dilanjutin lagi. Dalam kehidupan sehari-hari ini. Mandi. Enggak dong. Kan PLT ada sejenis. Ya benar ya mandi. Iya. Tapi kan Dia kan pakai air panas. Apa-apa. Bisa gimana sih, Tik? Bisa. Ya. Oke. digunakan untuk terus kan. Diubah menjadi listrik. Ayo, Jadi udah nemu. Mana? Ini lagi dong matahari. Tadi kamu nyebutin berapa? pengganti bisa. Oke, yang sudah selesai bisa melanjutkan ke membuat hasil produknya. Produknya bisa berupa PPT nanti atau Canva atau Kali dengan TikTok, terserah ya. Kalau mau buat mind map juga nggak apa-apa. Bentuknya terserah kalian. Atau infografis terserah. Tadi ada yang mau infografis boleh. Ya, bisa dipahami? Oke, yang udah selesai bisa dilanjutkan. Terserah kalian bisanya apa ya. Mau pakai aplikasi apapun boleh. ini loh apa namanya kehabisan bahan bakar apa itu kata-katanya? Masalahnya adalah ya kehabisan bahan bakar fosil. Masa kayak gitu? Apa ya kata-katanya? Apa sih? Nggak jadi gede, nggak jadi caps lock. Nggak usah, Bang. Nggak usah, itu ada juga gitu. Oh, sampai cash loss juga diperhatiin gitu ya. Di Di saat saat di era modern. Di- Di era modern. Di era modern. di era modern. Di era Salah sedikit. Di era modern. Ya, bukan ini di era ya, menjadi tolong. Ketika Sekarang kita presentasi hasil dari diskusi tadi. Yang mau presentasi siapa? Kelompoknya siapa? Oke, ya Mas Ayu, DKK, silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai energi terbarukan. Setelah tadi kami menonton video yang sudah ditampilkan. Dapat disimpulkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap BBM dan listrik terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ya, karena karena penggunaan BBM dan listrik yang terus meningkat, maka kita menemukan satu permasalahan, yaitu energi yang digunakan lama-kelamaan akan habis. Bagaimana kehidupan tanpa adanya energi fosil? Kita memanfaatkan energi terbarukan sebagai gantinya. Energi terbarukan berasal dari sumber alami yang diisi ulang pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dikonsumsi. Ia terdiri dari tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut air laut.
sumber energi terbarukan berlimpah dan ada di sekitar kita. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya tak terbarukan, yang membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk terbentuk dan tentunya akan habis. Pemanfaatan energi alternatif sebagai pengganti energi tak terbarukan. Yang pertama contohnya adalah matahari. Matahari bisa digunakan untuk bahan energi dari panel surya yang nantinya bisa digunakan sebagai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah angin. Pemanfaatan angin ada pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Alat yang digunakan untuk membantu sistem kerja PLTB adalah kincir angin. Angin menggerakkan kincir angin dan nantinya akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah bahan bakar bio, berasal dari tumbuhan atau hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Baik, dari yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak ke temannya? Yang di depan? Ada? Oke, ada Yumna. Itu kan tadi disebutkan ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu apa aja? Jadi bahan bakar bio itu bahan bakar yang ada di alam, yang ada di sekitar kita. Contohnya itu ada biogas. Biogas itu bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik. Terus ada biodiesel, yaitu pemanfaatan minyak jarak untuk keperluan pembangkit listrik juga. Sudah? Oke, sudah. Ada lagi yang mau tanya? Kona? Udah? Sebelah sini? Malva? Aisyah? Gak ada, cukup. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu biar semangat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi video yang ditampilkan Ustazah. Jadi tadi kan kita udah nonton video tentang penurunan cadangan energi fosil di Indonesia. Terus, nah kita tuh menangkap bahwa hal ini tuh disebabkan sama permintaan energi yang zaman sekarang tuh meningkat. Soalnya ada perkembangan ilmu teknologi juga yang kayak sudah Bukti sampaikan tadi. Kayak sekarang kan zaman kita kan ada HP, ada tab, laptop, dan alat elektronik lainnya. Nah, itu tuh juga harus butuh energi listrik juga buat ngecas dan lain-lain sehingga permintaan energi kita tuh lebih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau tanya kelompok lain? Yang lain? Bisa diberitahu bisa diberitahu nggak contoh-contoh dari energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi gas alam, dan energi nuklir? Contoh apa? dari Contohnya dari energi matahari, Manfaatnya. ya contoh pemanfaatannya. semuanya. Contoh. Matahari itu jadi panas matahari yang dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Itu nangkep pakai panel surya itu diubah jadi listrik. Terus kalau energi panas bumi itu dari panas bumi di dalam itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi oh iya, panel surya, PLTP atau pembangkit listrik tenaga panel panas bumi. Terus yang ketiga energi angin. Energi angin itu pakai PLTB. Oke, sudah semua ya, insya Allah. Nah, tadi kita sudah membahas dari mulai permasalahan yang ada. Ternyata dari tadi video pemantik yang tadi ternyata ada muncul masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya, energi. Kenapa fosil itu krisis?
Karena ya, karena konsumsinya terus meningkat. Nah, sedangkan fosil itu dia butuh berapa tahun? 1 tahun? Enggak. Kalau kalian dulu di pelajaran SD atau SMP, berbutuh berapa tahun untuk menghasilkan fosil? Jutaan tahun. Bayangin ya, berarti energi yang kita pakai saat ini, energi listrik yang kita pakai saat ini berasal dari energi yang sudah terbentuk berjuta-juta tahun. Nah, kalau kita itu lama-lama memakai dan akhirnya meningkat, otomatis energinya akan habis. Nah, itu permasalahan saat ini. Nah, kemudian tadi kalian sudah menyimpulkan apa ketika ada permasalahan seperti itu? Mencari alternatif. Ada apa aja tadi alternatifnya? Contohnya? Air. Terus? Angin. Terus? Panas bumi. Terus? Sinar matahari. Oke, dari yang pertama. Tadi air. Air buat apa tadi? Listrik irigasi. Kalau dalam jumlah besar, ada apa tadi? Yang disampaikan PLTA. Atau mungkin pernah dengar mikrohidro gitu, yang biasanya di desa-desa. Mungkin ada beberapa desa yang dia bisa mikrohidro. Kalian tahu kenapa air bisa memunculkan energi? Bisa paham nggak? Tadi sempat mencari-cari nggak kenapa air akhirnya muncul menjadi listrik? Karena apa, Malva? Harusnya digerakkan kayak gitu. Harusnya digerakkan. Yang lain? Karena apa? Derasnya arus itu dia bisa gerakin generator. Derasnya air kenapa? Dia bakal bisa gerakin generator yang nantinya bisa dari energi gerak jadi energi listrik. Ya, oke. Jadi kalau kalian PLTA yang identik dengan PLTA apa biasanya? Gerakin apa? Kalau kalian ke Wonogiri ada apanya sih? Kincir, ya, kincir air. Nah, dari air dia kan bisa menggerakkan kincir air. Kita tahu bahwa energi itu ada bentuknya banyak. Ada energi yang namanya energi potensial. Karena dia terjadi karena ada ketinggian, maka muncul yang namanya energi potensial. Atau mungkin energi kinetik, dia muncul karena ada gerakan. Nah, tadi air ketika dia dikumpulkan, kan waduk kan, biasanya ada PLTA pasti akan ada waduk. Nah, dari waduk tadi akan muncul ini kan energi yang namanya energi potensial, karena dia dikumpulkan dari ketinggian. Ya kan, pasti ada ketinggian sedikit sampai di kincirnya. Nah, setelah itu dia menggerakkan turbin dan akhirnya ke generator dan akhirnya sampai energi listrik ke PLN, habis itu ke listrik. Bisa dipahami yang pertama? Nah, dari listrik itu kita pakai. Entah mau nyolokin rice cooker, mau apa, nah dari situ. Terus yang kedua tadi apa? Energi angin. Oke, angin. Nah, angin biasanya gerakin apa? Kenapa bisa jadi listrik? Kincir juga. Tapi kalau tadi di air, kalau sekarang di daratan ya. Nah, kita tahu Indonesia itu dia kan ada yang punya daratan tinggi. Nah, rata-rata kebanyakan yang di kita kincir seperti itu adanya di daratan tinggi, kayak Pandeglang, kayak gitu-gitu. Lombok. Nah, kalau yang besar mungkin ada di Cina, Jerman, itu besar gitu ya. Nah, itu nanti kan ada, kalau ada angin besar, otomatis nanti akan menggerakkan kincirnya ya. Nah itu ketika dihubungkan dengan generator itu dia akan mengubah apapun menjadi listrik. Nah, akhirnya akan jadi listrik. Sekarang ada yang nyimpulin dong terakhir sebelum kita tutup nanti, sebelum kita refleksi. Apa yang hari ini bisa didapat? Siapa salah satu? Salah satu? Yuk. Talita? Oke. Ya, disimpulkan, boleh disimpulkan kegiatan Jadi, hari ini. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini adalah kondisi kan bahan bakar kan kita itu hidup itu membutuhkan bahan bakar. Nah, habis itu bahan bakar fosil itu tuh sekarang udah krisis. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa pakai alat yang pakai bahan bakar itu, kita mencari energi alternatif. Nah, energi alternatif kita itu bisa mendapatkan dari banyak hal. Contohnya tadi ada air, ada angin, habis itu ada panas bumi, kemudian ada yang matahari, ada uap juga tadi, gas seperti itu. Gitu. Oke. Terus Ya, gitu. Oke, terima kasih Mbak Talita. Oke, yang terakhir kita refleksi ya. Yang terakhir tadi di
sebelah asesmen diagnostik yang barcode sebelahnya. Untuk refleksi silahkan. Oke, silahkan membarcode untuk refleksi hari ini. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah, silahkan diletakkan kembali. Kalau sudah diisi, udah? Oke. Sudah diisi ya? Oke, hari ini siapa yang belum paham? Atau adakah yang belum paham materi hari ini? Boleh angkat jari. Ada nggak? Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya hari ini pertemuannya seperti ini. Kita simpulkan bahwa ada energi alternatif yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, sekarang untuk terakhir kalinya kita tutup pertemuan hari ini. Silahkan disimpan dulu tabnya karena pembelajaran sudah berakhir. Oke, sudah disimpan? Sudah disimpan semua? Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari ini semua luar biasa, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Makasih Ustazah.